I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, you see, the whole of my adult life. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, sejarah Asia Tenggara berubah selamanya. Sebuah pulau kecil, yang dulunya hanya dianggap sebagai perpanjangan Semenanjung Malaya, dipisahkan secara resmi dari Federasi Malaysia. Namun, bagi seorang pria, hari itu bukanlah sekedar catatan politik. Bagi Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, pemisahan ini adalah luka yang mendalam, sebuah keputusan yang membalikkan mimpi besar akan persatuan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang baru lahir, tanpa sumber daya alam, tanpa wilayah yang luas, mampu bertahan di tengah arus deras sejarah? Pemisahan ini tidak hanya melukai hati pemimpin mereka, tetapi juga mengguncang keyakinan rakyatnya. Inilah kisah tentang perjuangan, kesedihan, dan keberanian yang membentuk Singapura menjadi salah satu negara paling luar biasa di dunia. Sebelum dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan paling maju di dunia, Singapura hanyalah sebuah pulau kecil dengan nama yang berbeda, Temasek, yang berarti kota laut. Di abad ke-14, pulau ini menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pelabuhannya menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang dari Tiongkok, India, hingga Arab. Sejarah awal Singapura juga diwarnai oleh mitos dan legenda. Salah satu kisah yang terkenal adalah cerita tentang Sang Nila Utama, seorang pangeran Sriwijaya dari Palembang yang dikatakan menemukan pulau ini saat perjalanannya mencari tanah baru. Ketika ia tiba di Temasek, ia melihat seekor binatang besar dengan bulu jingga dan ekor panjang, yang ia yakini sebagai singa. Dari sinilah nama Singapura, yang berarti kota singa, berasal. Namun, di balik cerita-cerita yang indah ini, sejarah mencatat bahwa Singapura juga menjadi saksi dari konflik besar. Pada abad ke-16, pulau ini terlibat dalam perebutan kekuasaan antara Kesultanan Malaka dan kekuatan asing seperti Portugis. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Singapura kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan dan tenggelam dalam bayang-bayang sejarah selama berabad-abad. Pulau kecil ini hampir dilupakan, hingga sebuah peristiwa besar di awal abad ke-19 mengubah takdirnya selamanya. Pada tahun 1819, seorang pria bernama Sir Stamford Raffles tiba di Singapura dengan visi besar. Ia melihat potensi strategis pulau ini sebagai pelabuhan bebas yang dapat menghubungkan perdagangan global. Dengan kerjasama dari Sultan Johor, Raffles berhasil mendirikan pemukiman Inggris di Singapura, momen yang menjadi awal dari transformasi pulau kecil ini. Singapura, yang dulu hanyalah sebuah titik kecil di peta, kini mulai menemukan tempatnya di dunia. Namun, perjalanan menuju kejayaannya tidak pernah mudah. Konflik, kolonialisme, dan perang akan menguji keberanian dan daya tahan rakyatnya. Inilah awal dari cerita tentang kebangkitan sebuah bangsa. Tahun 1819 menjadi titik balik bagi Singapura. Di bawah Sir Stamford Raffles, pulau kecil ini menjelma menjadi pelabuhan bebas yang strategis. Lokasinya yang berada di jalur perdagangan utama Selat Malaka menarik perhatian pedagang dari seluruh dunia. Dalam waktu singkat, Singapura berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, menjadi penghubung antara timur dan barat. Di balik gemerlap perdagangan, Singapura di era kolonial juga menyimpan sisi gelap. Sistem ekonomi yang berkembang pesat seringkali mengorbankan buruh lokal dan imigran yang bekerja keras di bawah tekanan. Imigrasi besar-besaran membawa ribuan orang dari Tiongkok, India, dan Nusantara untuk bekerja di perkebunan, tambang, dan pelabuhan. Pulau ini menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, tetapi juga menghadapi ketegangan sosial yang terus meningkat. Selain itu, pengaruh Inggris mengubah wajah Singapura, dari arsitektur kolonial hingga sistem hukum dan administrasi. Raffles merancang kota ini dengan visi modern, distrik perdagangan di pusat, pemukiman etnis yang terpisah, dan jalur transportasi yang menghubungkan semuanya. Tetapi pembagian ini juga menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, terutama antara elit kolonial dan rakyat pekerja. Singapura tumbuh pesat, tetapi tantangan semakin nyata. Ketegangan etnis, kontrol kolonial yang ketat, dan eksploitasi buruh menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di pulau ini. Hingga awal abad ke-20, bayang-bayang imperialisme Inggris tetap mendominasi,
bahkan saat dunia mulai memasuki era perubahan besar. Tahun 1941 menjadi awal dari salah satu babak tergelap dalam sejarah Singapura. Ketika Perang Dunia II mencapai Asia, pasukan Jepang yang dikenal dengan strategi Blitzkrieg Asia, bergerak cepat melalui semenanjung Malaya, menghancurkan pertahanan Inggris yang dianggap tak terkalahkan. Inggris, yang telah lama mengklaim Singapura sebagai benteng timur, mendapati dirinya tidak siap menghadapi serangan ini. Hanya dalam waktu beberapa minggu, pada Februari tahun 1942, Jepang berhasil menaklukkan Singapura. Penyerahan ini, yang dilakukan oleh Jenderal Arthur Percival kepada Jenderal Yamashita, dikenal sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Inggris. Namun, penaklukan ini hanyalah awal dari penderitaan rakyat Singapura. Selama 3 tahun berikutnya, pulau ini berada di bawah pendudukan Jepang, yang dikenal sebagai Cahaya Selatan. Nama itu mungkin terdengar indah, tetapi kenyataannya adalah mimpi buruk. Di bawah rezim Jepang, ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu peristiwa paling mengerikan adalah Operasi Sukching, sebuah aksi pembersihan yang menargetkan etnis Tionghoa. Ribuan orang tak bersalah ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa pengadilan. Kekejaman ini meninggalkan luka yang mendalam di hati masyarakat Singapura. Di tengah kegelapan, semangat perlawanan mulai muncul. Kelompok-kelompok lokal diam-diam melakukan aksi sabotase, mengirimkan informasi kepada sekutu, dan menjaga harapan untuk kebebasan. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945 setelah serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Singapura kembali ke tangan Inggris. Tetapi luka dari pendudukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Namun, perang telah mengajarkan satu pelajaran penting bagi rakyat Singapura: mereka tidak bisa selamanya bergantung pada kekuatan asing. Perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan identitas nasional baru saja dimulai. Setelah pendudukan Jepang berakhir, Singapura kembali ke tangan Inggris. Namun, masa itu bukanlah masa tenang. Rakyat Singapura, yang telah menyaksikan kehancuran perang dan ketidakmampuan penjajah untuk melindungi mereka, mulai mempertanyakan masa depan mereka. Suara-suara untuk perubahan mulai bergema di seluruh pulau. Era ini ditandai oleh kebangkitan semangat nasionalisme. Berbagai gerakan politik dan serikat pekerja mulai bermunculan, menuntut reformasi sosial dan ekonomi. Salah satu peristiwa penting adalah kerusuhan buruh pada akhir 1940-an, yang menjadi simbol perjuangan rakyat melawan ketidakadilan kolonial. Di tengah pergolakan ini, seorang pria muda bernama Lee Kuan Yew mulai menarik perhatian. Sebagai seorang pengacara yang cerdas dan orator ulung, Lee memperjuangkan hak-hak buruh dan mengadvokasi kebebasan politik. Pada tahun 1954, ia mendirikan Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party, yang menjadi kekuatan utama dalam perjalanan Singapura menuju pemerintahan mandiri. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1959, ketika Singapura diberikan hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri pertama, membawa visi untuk mengubah Singapura dari pulau kecil yang miskin menjadi bangsa yang mandiri dan modern. Namun, jalan menuju kemerdekaan penuh dengan tantangan. Meskipun telah mendapatkan pemerintahan mandiri, Singapura tetap menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Pada saat itu, banyak yang percaya bahwa masa depan Singapura hanya bisa terjamin melalui penggabungan dengan Federasi Malaysia. Penggabungan ini, meski menjanjikan, membawa konflik baru yang pada akhirnya akan menguji identitas dan tekad rakyat Singapura. Tanggal 16 September tahun 1963 menjadi momen bersejarah. Setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, Singapura secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia. Harapan melambung tinggi, penggabungan ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat ekonomi dan stabilitas politik di kawasan tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Perbedaan mendasar mulai muncul antara pemerintah Malaysia dan pemimpin Singapura, terutama dalam hal ekonomi, kebijakan sosial, dan konsep pemerintahan. Konflik ini berakar dalam pada identitas nasional yang berbeda. Di satu sisi, Malaysia dipimpin oleh prinsip-prinsip ketuhanan Melayu, sebuah kebijakan yang mengutamakan hak-hak istimewa etnis Melayu sebagai kelompok mayoritas. Di sisi lain, Lee Kuan Yew mendorong konsep Malaysia untuk semua, yang menekankan kesetaraan rasial tanpa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan India.
Ketegangan semakin memuncak pada tahun 1964 ketika kerusuhan rasial meletus di Singapura. Konflik antara etnis Melayu dan Tionghoa mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terluka. Kejadian ini memperdalam jurang perbedaan antara Singapura dan pemerintah pusat Malaysia. Bagi para pemimpin Malaysia, Singapura dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional. Suara-suara yang mendesak pemisahan Singapura semakin keras terdengar. Sementara itu, di sisi lain, Lee Kuan Yew terus berjuang untuk menjaga Singapura tetap dalam federasi, meyakini bahwa persatuan adalah jalan terbaik untuk masa depan kedua belah pihak. Namun, keputusan yang tak terelakkan pun tiba. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1965, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengumumkan bahwa Singapura akan dipisahkan dari Federasi Malaysia. Keputusan ini menjadi pukulan berat bagi Lee Kuan Yew dan rakyat Singapura, yang harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kini sendirian. Tanggal 9 Agustus tahun 1965 menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah Singapura. Di hadapan kamera, Lee Kuan Yew, yang selama ini memperjuangkan persatuan dengan Federasi Malaysia, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Tangisnya pecah saat ia mengumumkan bahwa Singapura telah dipisahkan secara resmi dari Malaysia. Keputusan ini bukan hanya sekedar perpisahan politik, tetapi juga tantangan besar bagi keberlangsungan hidup Singapura. Sebagai sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam, Singapura menghadapi ketidakpastian besar. Bagaimana mereka bisa bertahan? Dari mana mereka akan mendapatkan air, makanan, dan pekerjaan bagi jutaan penduduknya? Bagi banyak orang, pemisahan ini dirasakan sebagai akhir dari harapan. Namun, di balik kesedihan, ada semangat pantang menyerah yang mulai bangkit. Lee Kuan Yew dan pemerintahannya sadar bahwa mereka harus mengambil langkah cepat untuk membangun bangsa ini dari nol. Langkah pertama yang diambil adalah memperkuat infrastruktur dan menciptakan stabilitas sosial. Meski sulit, Lee dan timnya yakin bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan visi yang jelas, Singapura dapat membuktikan bahwa mereka mampu bertahan, bahkan tumbuh menjadi lebih kuat. Hari itu, Singapura mungkin kehilangan persatuannya dengan Malaysia, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, identitasnya sendiri sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Setelah perpisahan, tantangan terbesar yang dihadapi Singapura adalah bagaimana bertahan hidup. Sebagai sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam, Singapura berada di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa. Namun, Lee Kuan Yew memiliki visi yang jelas. Jika Singapura tidak memiliki sumber daya alam, maka rakyatnya yang harus menjadi sumber daya utama. Langkah pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan dukungan Dr. Goh Kong Swee, Menteri Keuangan yang visioner, Singapura mulai menarik investasi asing dengan menjanjikan infrastruktur yang efisien, tenaga kerja terampil, dan stabilitas politik. Industrialisasi menjadi fondasi utama bagi perekonomian Singapura. Kawasan industri Jurong dibangun dari lahan rawa yang awalnya dianggap mustahil untuk dimanfaatkan. Namun, dengan keberanian dan tekad, kawasan ini perlahan menjadi pusat ekonomi yang berkembang pesat. Namun, industrialisasi saja tidak cukup. Lee Kuan Yew menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Sistem pendidikan dirombak total, dengan fokus pada bahasa Inggris sebagai bahasa utama, menjadikan rakyat Singapura kompetitif di panggung internasional. Selain itu, Singapura juga mengambil langkah radikal dalam menangani masalah perumahan. Melalui Housing Development Board, proyek pembangunan perumahan rakyat besar-besaran diluncurkan, yang tidak hanya memberikan tempat tinggal layak, tetapi juga membangun rasa komunitas di tengah keberagaman etnis. Dalam waktu yang relatif singkat, Singapura mulai berubah. Dari sebuah pulau kecil yang dilanda kemiskinan, ia perlahan menjadi sebuah kota yang terorganisir, penuh semangat, dan berpotensi besar di masa depan. Singapura, sebuah negara kecil yang awalnya tidak memiliki apa-apa, kini berdiri sebagai mercusuar kemajuan di Asia dan dunia. Perjalanan yang dimulai dari konflik dan ketidakpastian telah berubah menjadi cerita keberanian dan kerja keras yang menginspirasi. Warisan Lee Kuan Yew bukan hanya tentang gedung-gedung pencakar langit atau statistik ekonomi. Warisannya adalah semangat rakyat Singapura yang percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang, bahwa setiap perpisahan adalah awal dari perjalanan baru. Hari ini, Singapura terus berkembang, menghadapi tantangan baru di dunia yang terus berubah. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap bab sejarah, selalu ada pelajaran tentang keberanian,
kerja keras, dan keyakinan pada masa depan. Di tengah keterbatasan geografis dan sumber daya, Lee Kuan Yew menyadari bahwa kelangsungan hidup Singapura tidak hanya bergantung pada pembangunan internal, tetapi juga pada hubungan yang kuat dengan dunia luar. Diplomasi menjadi senjata utama Singapura untuk mengamankan posisinya di panggung internasional. Sebagai negara kota kecil yang terletak di jalur perdagangan strategis Selat Malaka, Singapura memanfaatkan posisinya sebagai pusat logistik dan perdagangan global. Dengan pelabuhan yang modern dan efisien, Singapura menjadi salah satu hub perdagangan terpenting di dunia. Namun, Lee Kuan Yew tidak hanya fokus pada perdagangan. Dalam hubungan diplomatik, ia menjalin aliansi strategis dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara persemakmuran. Sikap pragmatisnya memungkinkan Singapura untuk berdiri netral di tengah ketegangan global, termasuk Perang Dingin. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjadi anggota pendiri ASEAN pada tahun 1967. Melalui ASEAN, Singapura memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, menciptakan blok ekonomi dan politik yang stabil di kawasan yang rawan konflik. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura tidak hanya diakui sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai negara yang dihormati karena ketegasannya, kecerdasannya, dan kebijakannya yang visioner di panggung global. Dengan diplomasi yang cerdas, infrastruktur yang unggul, dan rakyat yang bekerja keras, Singapura telah mengukuhkan dirinya sebagai kota dunia, sebuah negara kecil dengan pengaruh besar di dunia internasional. Setelah puluhan tahun perjuangan, transformasi Singapura dari sebuah pulau kecil yang penuh tantangan menjadi salah satu negara paling maju di dunia adalah bukti nyata dari visi dan kepemimpinan Lee Kuan Yew. Warisan yang ditinggalkan Lee Kuan Yew melampaui pembangunan fisik. Singapura bukan hanya tentang bangunan tinggi atau pelabuhan yang sibuk. Lebih dari itu, Singapura adalah simbol kerja keras, persatuan, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melawan segala rintangan. Di bawah kepemimpinannya, Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, sistem pendidikan terbaik, dan salah satu ekonomi paling kompetitif di dunia. Semua ini dicapai melalui prinsip-prinsip kerja keras, integritas, dan inovasi. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa harga. Pendekatan Lee Kuan Yew yang keras seringkali dikritik, dengan kebijakan yang dianggap terlalu otoriter. Kebebasan pers dibatasi, dan lawan politiknya sering menghadapi tindakan keras. Bagi sebagian orang, Lee Kuan Yew adalah seorang pemimpin yang otoriter. Bagi yang lain, ia adalah bapak pendiri yang visioner. Tetapi satu hal yang tak terbantahkan, warisannya tetap hidup dalam setiap sudut Singapura. Hari ini, Singapura berdiri tegak sebagai bukti bahwa meski kecil, sebuah negara dapat menjadi besar melalui kerja keras, persatuan, dan visi yang kuat. Warisan ini bukan hanya milik Singapura, tetapi juga menjadi pelajaran bagi dunia bahwa keajaiban bisa terjadi, bahkan di tempat yang paling tidak terduga.